Setelah awal minggu kemarin kita banyak disibukkan oleh situasi yang kurang nentu, terutama di Jakarta dan kebagi juga di beberapa daerah ya. Sampai kita juga WFA waktu itu ya, bro. Betul. Banyak bisnis juga udah nyiapin bisnis continue plan kalau terjadi apa-apa. Tapi syukurlah alhamdulillah akhir-akhir ini situasi sudah membaik dan semoga ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Ini adalah aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat juga sudah tersampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di sisi lain juga dunia bisnis sekarang juga akan mendapat kepastian yang lebih lagi terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan di Indonesia gitu kan ya bro ya. Betul. Oke, kita balik lagi di Strategi Room. Tentunya bareng gue Bro WP dan gue Bro Nuzli. Nah, tadi kan kita bicara tentang topik yang panas ya. Jadi kita bicara tentang demonstrasi, kemudian efeknya, dan sayangnya ya sangat disayangkan ada korban jiwa dan ya kalau kita bicara tentang dunia politik, kadang-kadang apapun juga bisa dipolitisir ya. Hal-hal kecil, kemudian ada korban, akhirnya dipakai untuk tumpangan politik. Tapi kita nggak bicara tentang politik, tetapi kita bicara tentang fenomena yang lagi panas di Indonesia. Di luar masalah politik nih tentunya. Kita bicara tentang bisnis di mana BYD itu mendominasi pasar mobil listrik di Indonesia. Meskipun mereka bukan yang pertama, tapi kita makin banyak nih ngelihat ya. Di jalanan itu kita melihat BYD. Dan mereka tidak cuma satu jenis mobil. Itu range-nya juga mulai banyak gitu. Nah gimana bro? Iya, dan BYD ini ngebrak marketnya di Indonesia luar biasa ya penetrasinya. Karena ternyata gak cuma soal harga juga ya, yang pasarnya di Indonesia itu mulai naik, penetrasinya juga mulai naik dengan memang sangat agresif banget di BYD. Nah, kita bongkar dulu gimana untuk sesi kita podcast hari ini. Boleh. Nah, kalau gua baca ya, ini menurut data Gaikindo dan media-media cetak yang media online dan media cetak yang gua baca ya, di tahun 2024 sendiri BYD itu mencatat penjualan sekitar 15.429 unit EV. Luar biasa. Dan mereka saat ini itu jadi pemimpin pasar. Market share-nya sendiri 36%. Segmennya ada battery electric vehicle atau BEV. Jadi mereka kalau kita bicara tentang mobil listrik atau kendaraan listrik gitu ya, yang menggunakan baterai, itu mereka jadi pemimpin pasarnya. Market share-nya sampai 36%, luar biasa. Dan langsung jadi market leader ya di tahun debutnya dia di sini gitu ya. Di Indonesia loh yang ngomong. Kalau di Cina-nya sih BYD ini merek yang udah lama gitu ya. Betul. Dan lanjut ke semester satunya kayaknya di 2025 ini. Kita kan tahu ya, BYD ini juga punya brand premium namanya Denza gitu ya. Nah, Denza ini juga langsung menguasai sekitar 54% pasar PV di Indonesia, bro. Produk luar biasa. Ini baru laporan semester 1 2025 ya. Iya. Nah, gak hanya itu, bro. Sepanjang Januari sampai Juli 2025, BYD berhasil wholesale ini ya, 16.427 unit ke dealer di Indonesia. Dan uniknya, model yang paling laris adalah BYD M6 yang nyumbang 7.143 unit sendiri atau 43% dari total penjualan BYD. Ini artinya pangsa pasarnya luar biasa, meraup pangsa pasar dari kompetitor gitu ya. Luar biasa banget. Dan kalau kita lihat tentang Denza ya, tadinya gue pikir lagi lewat ini ada mobil listrik mereknya Denza. Ini kayak tuh mobil Alphard ala-ala gitu, tapi modelnya mobil listrik gitu ya. Gimana bro? Iya, amazing banget sih ini. Gila sih BYD ini benar-benar impresif banget gitu loh. Dan di Maret kemarin ya, 2025 kemarin ya, 3 model BYD juga sudah naik peringkatnya penjualannya ya. Contoh kayak misalnya kalau lu lihat nih, ada Denza D9 ya. Itu sekitar 1.500-an lebih lah unit. BYD M6 yang kedua nih, ada 1.200-an unit. Ini sampai Maret kemarin. Dan yang terakhir nih BYD Lion 7 itu 1.100-an unit gitu. Ini data dari Gaikindo ya. Bahkan kayaknya nih yang masih antri untuk dapetin Lion 7 juga masih banyak. Ini Lion 7 ini yang 7 seater ya, bukan?
Eh kayaknya iya ya, tapi bentuknya gue suka tuh, agak gede bongsor gitu kan. Iya, iya. Jadi kayak apa namanya, berasa macho ya, maskulin gitu Iya. ya. Nah, kalau kita Betul. bicara tentang real business case di Indonesia terutamanya, ini intinya kalau kita lihat strategi BYD Indonesia itu terbukti sangat berhasil ya. Kalau kemarin sempat lihat di media massa gitu ya, Hmm. mereka datangin satu kapal khusus gitu ya untuk Hmm. mobil-mobil yang datangin dari Cina gitu. Mereka bawa BYD datang ke Indonesia dengan sekian ribu, dan mereka pun bukan cuma datengin yang CBU dari China sana, mereka juga bangun pabrik di Indonesia. Luar biasa. Ini mereka menghadirkan berbagai macam model itu sesuai kebutuhan pasar. Jadi Ya. kayak apa ya? Kalau misalnya lo tahu strategi marketnya apa namanya itu Toyota. Ya. Toyota itu mobil dari yang paling murah gitu ya. Yang apa tuh? Kalau dulu mobil LCGC gitu, LCGC. Sampai yang mahal kelasnya Lexus itu punya, dan strategi Ada ini kayak semua. iya kayaknya kok dimiliki di, Tiru ditiru sama sama BYD. iya. Jadi Jadi kalau lebar kita banget dia market segmennya. betul. Jadi kalau kita lihat dari hatchback Dolphin, SUV Atto 3, MPV yang M6 sampai yang premium MPV-nya yang Denza D9 dengan harga range-nya dari 200 jutaan sampai 1 miliar, bro. Itu Iya, luar dan biasa. segmennya lebar banget dari yang kelas biasa sama yang kelas premium kan. Betul, betul. Dan kalau kita lihat ya, kenapa dia bisa main di semua segmen seperti ini yang mirip-mirip Toyota tadi, karena BYD ini juga investasi besar di infrastrukturnya. Jadi jaringan dealernya lebih dari 50 showroom dia punya ya saat ini di Subang langsung. Dan sekarang lagi bikin pabrik kan, lu tahu di Subang, Jawa Barat yang kemarin sempat ada isu lagi. Oh iya, iya kan? gua tahu. Dan kapasitas sekarang sekitar 150.000 unit per tahun. Gila nih kalau nanti sampai udah jalan lagi gitu. Iya, kemarin ini kita bicara tentang semester 1 aja sudah 16.000 ya. Ini kalau misalnya kapasitas produksinya besar-besaran dia jalan 150.000, wah luar biasa. Makin banyak lagi. Betul. Nah, kira-kira nih ya, kalau kita ngomongin tadi kita udah bahas mengenai BYD, penjualannya, produknya, bagaimana distribusi channelnya. Kalau di segmen kita kan ngomongin strategic buildernya apa sih yang BYD punya gitu ya, dari sisi ini bisa kita pelajari. Nah, kalau kita bisa breakdown strategi BYD di Indonesia adalah yang pertama, dia punya cost leadership dan vertical integration yang nyambung. Jadi dari produksi baterai, terus kemudian beberapa komponennya itu dilakukan sendiri di global, sehingga itulah yang bikin harganya BYD itu makin kompetitif. Nah, yang kedua, segmentasi produknya luas tadi ya, dari entry level sampai premium dia ada semua, mirip-mirip Toyota. Betul. Dan berikutnya apa coba kita lihat? Infrastruktur dan lokalisasi produksinya. Ketika diinvestasi pabrik di Subang, itu akan memperkuat supply lokal dan efisiensi biayanya daripada dia harus ngambil dari China gitu. Dan yang lainnya adalah dia sebagai first mover advantage-nya di EV market di Indonesia. Jadi masuk pas kebijakan mulai dilakukan untuk mendukung EV, dan langsung dia gencar melakukan ekspansi di sini, bro. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau bicara tentang tadi investasi infrastruktur sama lokalisasi produksi ya, pasti akan harapannya ya dengan adanya infrastruktur besar sebagainya meraup pangsa pasar kerja di Indonesia, harapannya begitu ya. Apalagi yang kemarin digaung-gaungkan dari pemerintah, harapannya ada 19 juta lapangan kerja gitu yang di-create di tahun ini. Ya mudah-mudahan itu berhasil lah. Nah, hasilnya kalau kita lihat tadi dari strategic buildernya, pasar EV yang dulunya di bawah 3% di tahun 2023 itu ningkat jadi 5% di 2024 dan terus tumbuh di 2025. Di mana BYD hampir kuasai lebih dari setengah pasar EV di Indonesia. Luar biasa. Dan itu akan terus naik pastinya di tahun sekarang dan tahun-tahun depan proyeksinya. Betul. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari BYD ini di Indonesia adalah BYD ini bukan cuma bikin mobil listrik murah juga, tapi juga untuk ngeriset game di market gitu, sebagai game changer nih. Yang tahun lalu marketnya 36% dan naik ke 54% di semester 1 tahun 2025 ini. Jadi benar-benar BYD jadi game changer market di Indonesia gitu, bro.
Nah, ini yang jadi apa namanya perhatian dari kompetitor ya. Kalau kita lihat, apalagi mereka ke depannya punya pabrik sendiri di Subang dan siap berjalan di akhir 2025. Ya, Ekspektasinya dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun di 2026, ya kita bisa melihat mereka bakal makin agresif ya, termasuk untuk ekspor dari Indonesia. Ini luar biasa. Nah, kita pengen tahu nih, gimana sih pandangannya kompetitor nih dari negara-negara samping-sampingnya kayak Jepang, Korea, nah gimana nih gitu? nah, kayaknya yang ini kita bahas jangan sekarang. Kita Oke, bahas siap, di siap. next episode aja gimana. Seru, Seberapa seru. panas mereka kompetitor di Jepang sama Korea ini, bro. Kalau dibahas ini semua nanti habis waktunya. nanti nggak kebagian nanti. Oke, Nggak kita kayaknya kebagian. kita bahas di episode depan gimana caranya pemain lokal kita. Kita udah punya beberapa pemain lokal yang punya brand-brand lokal ya, dan Ya, yang sebelah-sebelahan sama Cina di Jepang dan Korea jawab tantangan ini. Jadi jangan siap. kemana-mana. Terima kasih sudah dengerin podcast kami. Ya. Stay tune di The Strategy Room bersama saya, Bro Nuzli. Dan saya Bro WP, ketemu lagi di next session. Terima kasih udah dengerin kita. Selamat malam, cheers, bye. Bye.